Itsuki yang seharusnya pergi ke kelas tiba-tiba ditahan oleh seorang cewek berambut ungu ini. Tapi kok bisa cewek ini kenal Itsuki gitu kan? Nah, jadi ketika Itsuki masih kecil, orang tuanya selalu ribut perkara judoi. Bahkan kedua orang tuanya hampir bercerai. Untuk meredamkan masalah, ibunya Itsuki pergi dari rumah dan membawa Itsuki ke tempat keluarga besar dari ibunya. Ibunya sendiri berasal dari keluarga Miyakojima. Bahkan Itsuki pun tidak tahu kalau ibunya berasal dari golongan keluarga yang mampu. Di sana Itsuki dan ibunya hanya menetap sementara. Karena memang dari dulu Itsuki sudah jatuh miskin itu kan. Setelah menemui keluarga besar Miyakojima untuk memohon tinggal sementara, akhirnya keluarga Miyakojima mau menuruti permintaan dari ibu Itsuki. Ya meskipun agak maksa sih. Bahkan ada beberapa keluarga Miyakojima yang menggibah ibunya Itsuki. Tapi karena Itsuki masih kecil, dia nggak terlalu peduli soal itu ya kan. Ketika Itsuki berkeliling area rumah Miyakojima, dia melihat ada seorang anak cewek yang sedang latihan dojo. Gadis kecil berambut ungu ini ternyata adalah sepupunya Itsuki. Dia bernama Narika, putri dari Miyakojima. Selama menetap di sana, Itsuki akan melayani Narika. Narika terlihat sangat garang ketika sedang berlatih dojo, tapi giliran nemu kecoa dia manggil Itsuki. Manja banget ini cewek ya. Tapi tidak apa-apa, aku tetap cinta. Hoho, ternyata tukang skripku ini suka sama Narika ya guys. Tapi ada satu momen di mana Narika mengungkapkan kecemasannya kepada Itsuki. Narika mengakui kalau dirinya masih lemah secara mental, meskipun secara fisik dia terus berlatih agar menjadi kuat. Saat ini Narika belum berani untuk pergi keluar rumah sendirian. Dia takut dengan keadaan di luar rumah. Ketika aku naik mobil dalam perjalanan pulang, aku melihat teman sekelas yang pulang jalan kaki sendirian. Di situ aku berpikir kalau aku ingin mencoba seperti itu, kata Narika. Itsuki pun berinisiatif untuk mengajak Narika keluar rumah. Narika merasakan kebebasan saat berada di luar, tapi mereka keluar tanpa sepengetahuan orang di rumah ya kan? Dan memang rencananya hanya keluar sebentar, tapi tetap saja Itsuki kena omelan dari orang tuanya Narika. Orang tuanya Narika marah besar kepada Itsuki sehingga Itsuki dan ibunya diusir dari kediaman Miyakojima. Sebenarnya dari awal Itsuki sudah tahu cepat atau lambat pasti akan diusir, mengingat masalah yang dialami oleh ibunya sendiri. Ketika hendak keluar dari kediaman Miyakojima, Narika sekali lagi berjanji kepada Itsuki akan tumbuh lebih kuat. Begitulah kisah masa lalu antara Itsuki dengan Narika. Nah, karena saking senengnya Narika bertemu lagi dengan Itsuki, sampai kakinya Narika nggak bisa digerakin tuh. Oh, ayo sini Aa gendong. Waduh, di tukang skripku menggoda-goda Narika ya. Akhirnya Itsuki membawa Narika ke UKS. Saat di UKS, Itsuki yang ingin pergi tiba-tiba ditahan oleh Narika. Karena Narika nggak mau ditinggal sendirian gitu kan. Narika pun menanyakan kejadian setelah Itsuki diusir dari rumahnya. Banyak hal yang sudah dilalui oleh Itsuki. Selama ini Narika khawatir dengan keadaan Itsuki pasca diusir. Dan tak lupa Narika berterima kasih kepada Itsuki karena telah membuatnya menjadi lebih kuat sekarang. Narika sudah mendapatkan kebebasannya setelah mengalahkan ayahnya yang super ketat itu di berbagai jenis bela diri. Diketahui keluarga Miyakojima ini adalah keluarga yang sangat menekuni seni bela diri. Nah, permasalahannya di sini adalah ketika Narika sudah bebas dari rumah, dia merasa kesepian ketika berada di luar. Tak lama kemudian Itsuki mendapatkan telepon dari Shizune. Dia melaporkan kalau Itsuki berada jauh dari jangkauannya Hinako. Lalu Shizune mengingatkan kembali kepada Itsuki untuk tidak melupakan tugasnya sebagai pengasuh. Itsuki pun kembali ke UKS dan Narika penasaran apa yang membuat Itsuki bisa diterima di Akademi Kyo. Hei Itsuki, kok kamu bisa masuk ke akademi ini? Itsuki pun enggan menjawab kalau dirinya sekarang bekerja untuk keluarga Konohana. Itsuki berpamitan kepada Narika karena dia tidak memiliki waktu yang banyak. Tapi Narika masih asyenti kalau ditinggal lagi sama Itsuki. Itsuki pun berkata, tenang aja, nanti kita ketemu lagi kok. Dan sebelum Itsuki pergi meninggalkan Narika, Narika meminta Itsuki untuk mengelus kepalanya. Aduh dudu, manja banget cewek cantik satu ini. Kalau Aa di sana, Aa elus-elus tiap hari. Dan setelah Itsuki menuruti permintaan Narika, tiba-tiba Hinako masuk ke ruang OKS dengan
dengan senyuman yang mencurigakan. Hinako beralasan merasa kurang sehat, makanya dia pergi ke UKS gitu kan. Hinako heran kenapa kepalanya Narika dielus-elus oleh Itsuki tiba-tiba, dan dia mengira kalau kepalanya Narika sedang terluka. Narika yang gak mau ada kesalahpahaman langsung menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi. Kayak Itsuki pernah ketemu Narika sebelumnya lah, abis itu tinggal di rumah dia lah pas mereka berusia 10 tahun. Abis itu dia juga diurus oleh Itsuki gitu. Nah, setelah mendengar berbagai penjelasan itu, reaksi dari Hinako jelas menunjukkan kecemburuannya kepada Itsuki. Narika juga mengalihkan pembicaraannya untuk mengajak Itsuki ke rumahnya suatu saat nanti, meskipun hanya mampir sebentar. Hinako pun tidak tinggal diam. Dia juga mengatakan kalau Itsuki sudah bekerja untuknya. Narika terkejut dengan pernyataan Hinako. Seketika Narika cemburu di sana gitu kan. Apa maksudmu? Apa kau bekerja di rumah Konohana sekarang? Kamu licik Itsuki, kata Narika. Narika benar-benar menunjukkan rasa kecewanya karena Itsuki kesayangannya telah direbut oleh Hinako. Kesini aja Neng sama Aa. おさんは元気ですし、教室に戻った方が良いのではありませんか？昔のことは知りませんが、友成くんの今の職場は私の家です。いつきはもともと私だってずるいぞお前。 Dan setelah itu Hinako mengajak Itsuki untuk pergi dari UKS. Saat berada di lorong sekolah, Hinako mengatakan kepada Itsuki kalau dirinya tersesat saat dia sendirian ke sini dan ada seseorang yang membantu Hinako hingga ke UKS. Itsuki pun meminta maaf karena berada jauh dari jangkauan Hinako. Dan Itsuki teringat dengan ucapan Shizune yang harus merahasiakan hubungannya dengan Hinako. Sedangkan Hinako sendiri malah melanggar ucapan Shizune. Itsuki berpikir kalau Hinako itu cemburu kepadanya, tapi ya nggak mungkin juga sih. Dan Hinako bertanya, Itsuki, kamu sekarang jadi pengasuh siapa? Lalu dijawab oleh Itsuki, tentu saja Hinako sama. Dan mereka bersedia untuk dimarahi oleh Shizune. Bahkan Itsuki udah was-was bakal dipecat. Tapi alhamdulillahnya dia aman. Saat di perjalanan pulang, Itsuki bercerita tentang keluarga Miyakozima kepada Shizune. Shizune kesulitan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Miyakozima. Informasinya itu hanya sebatas sepupu saja. Shizune juga meminta kepada Itsuki agar membuat kesepakatan dengan Narika supaya rahasia tentang Hinako tetap terjaga ya kan, karena ditakutkan akan menjadi penghalang untuk mencari calon suami yang ideal untuk Hinako. Di sela-sela pembicaraan ini Hinako masih nempel aja ke Itsuki gitu kan, kayak koala anjir. Kemudian Hinako minta kepalanya dielus-elus sama Itsuki. Sepertinya beneran cemburu ya guys ya. Shizune pun heran semenjak kehadiran Itsuki, tingkah laku Hinako menjadi aneh gitu kan. Itsuki kemudian bercerita kalau dirinya ingin bersosialisasi dengan teman sekelasnya, dan Shizune pun mendukungnya. Keesokan harinya, Katsuya dan Karen menanyakan ketersediaan Itsuki selepas pulang sekolah. Sesuai janji Itsuki, dia siap untuk hadir di acara pesta teh penyambutan nanti. Katsuya punya rekomendasi tempat yang cocok untuk mengadakan pesta, yaitu kafe yang berada di dalam akademi. Dan tak lupa mereka menyuruh Itsuki untuk mengajak orang-orang yang dia kenal nanti. Kemudian Itsuki bercerita tentang pesta teh kepada Hinako. Belum diajak pun Hinako pengen ikut ke sana gitu kan. Lalu Hinako menelpon Shizune untuk memberitahu kalau dia akan ikut bersama Itsuki. Shizune pun mengizinkannya. Memang dia berniat untuk mendukung penuh Itsuki untuk bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Itsuki awalnya cuma pengen datang sendiri gitu kan, dan gak mau ngerepotin Hinako. Tetapi Hinako sendiri sudah nempel banget sama Itsuki. Jadi ya udahlah ya, ajak aja sekalian. いつきが行くなら私も行く。わかった。 Setelah itu dia mampir ke kelasnya Narika karena Itsuki berpikir kalau mengajak Narika ke pesta akan jadi ide yang sangat bagus. Ketika Itsuki celingak-celinguk nyari Narika, Narika langsung melihat Itsuki yang ada di depan pintu kelas, dan Itsuki pun membawa Narika ke belakang akademi. Itsuki sebenarnya ingin menceritakan tentang dirinya yang bekerja untuk keluarga Konohana. Dia menjelaskan kalau dirinya diadopsi oleh mereka. Ayahnya yang baru ini menjabat sebagai CEO di suatu perusahaan kelas menengah. Karena memiliki koneksi, Itsuki diperbolehkan untuk masuk ke akademi ini dan termasuk magang sebagai pengasuh Hinako di sana. Dan juga Itsuki belajar tentang tata krama di keluarga Konohana. Tapi kalau sekedar untuk belajar tata krama, Narika bilang kan bisa di rumah aku. Tapi di kepalanya Itsuki cuma kepikiran nama keluarga Konohana saja. 分かっている。養子というのは何かと脆い立場だからな。それで、できればこの件は誰にも言わないでほしい。 Itsuki mengajak Narika untuk datang ke pesta
pesta teh nanti. Dan Narika sangat terharu dengan ajakan dari Itsuki karena para murid di akademi bisa saling mengenal satu sama lain di pesta ini. Namun sampai saat ini belum ada yang mengajak Narika untuk datang ke acara seperti itu. Nah, dengan adanya Itsuki, Narika pun sedikit bersyukur karena ada yang mau ngajak ke pesta. Narika juga mengatakan kalau dia sebenarnya sedikit iri dengan popularitasnya Hinako di akademi. Nah, karena itu Itsuki pun berinisiatif untuk mengajak Narika berbincang bersama Hinako. Ya siapa tahu gitu kan Narika dapat pencerahan. Mumpung Hinako ikut acara pesta teh nanti. 私が言って不快に思われたり。いや、絶対。 Ketika bel sekolah berbunyi, Itsuki bergegas untuk kembali ke kelas. Tak sengaja ia berpapasan dengan Mirei di lorong sekolah. Mirei sendiri sudah mencari berbagai informasi kalau Itsuki memang kenal dengan Hinako dan mengira kalau Itsuki bagian dari anggota faksi Konohana gitu kan. Tapi Itsuki sendiri kagak paham betul soal faksi-faksian. Nah, karena Mirei ini membahas Hinako terus, Itsuki mengira kalau Mirei membencinya. Tapi sebenarnya Mirei nggak kayak gitu guys. Hanya saja dia mengakui soal kemampuan dari seorang Hinako. Bahkan dia mengklaim kalau dirinya setara dengan Hinako gitu kan. Dan Mirei pun berkata, lagian kenapa sih orang-orang pada memujinya? Apa karena dia lebih ramah dariku? Nah, isi otaknya Mirei ini cuma Hinako doang dari kemarin-kemarin. Kalau ini sih udah ketahuan irinya ya. Karena Itsuki sudah paham dengan sifatnya Mirei ini, dia berinisiatif untuk mengajak Mirei ke pesta teh. Mumpung nanti ada Hinako ya kan. この人、ひなこのことめちゃくちゃ気にしてるな。 Acara pesta teh pun dimulai. Katsuya dan Karen heran dengan kemampuan Itsuki yang mengajak 3 orang populer di sekolahnya gitu kan. Padahal Itsuki baru 3 hari bersekolah di Akademi Kyo. 転入3日目でこんなすごい人たちと知り合いになれるんだよ。 Itulah kekuatan MC kita ya. The power of main character. Hoki setahunya Itsuki kepake semua ya kan. Dan tak perlu menunggu lama, mereka saling berkenalan satu sama lain. Itsuki meminta Narika untuk tidak terlalu gugup. Kemudian Karen bingung kenapa Itsuki dengan mudahnya memanggil Narika dengan nama depannya. Narika dengan beraninya menjelaskan tentang kedekatannya dengan Itsuki pada saat berusia 10 tahun. Karena itulah Narika juga diajak untuk datang ke pesta ini oleh Itsuki. Bahkan Narika pas mau senyum aja bikin orang lain ketakutan jir. Untungnya Itsuki menjelaskan kalau Narika menghabiskan waktunya hanya di rumah ketika masih kecil. Makanya saat bergaul kayak gini tuh agak kurang luas dianya. Sebenarnya Narika ini menjadi bahan omongan para murid di Akademi Kyo karena menganggap keluarga Miyakojima ini terlalu kejam. Padahal Narikanya aja gitu kan yang buruk dalam membangun hubungan pertemanan. Orang-orang mengira tatapan tajamnya Narika ini seolah-olah dia berada di dalam geng Yakuza. Mari kita flashback sedikit. Saat jam pelajaran olahraga, khususnya bulu tangkis, Itsuki menonton minigames dari Narika Miyakojima. Nah, Karen menjelaskan kalau dia itu berasal dari kelas B. Narika sangatlah terkenal di sekolahnya, apalagi keluarga Miyakojima, meskipun tidak sepopuler Konohana gitu kan. Sedangkan ada rumor mengatakan kalau Narika ini sulit didekati oleh banyak orang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, desas-desusnya keluarga Narika berasal dari kalangan Yakuza. Itsuki pun teringat dengan ucapan Kagen pada saat pertama kali bertemu. Kagen mewanti-wanti agar Itsuki bisa menjaga jarak dari anak keluarga Miyakojima. Itsuki pun kemudian membantu Narika untuk meluruskan kesalahpahaman gosip selama ini di akademi. Mirei kemudian menjelaskan kalau dia juga sudah tahu tentang latar belakang keluarganya Miyakojima dan dia yakin kalau Narika tidak seburuk itu. Lalu Karen juga basa-basi menanyakan soal kegiatan Narika ketika sedang di rumah. Narika menjawab bahwa seperti biasa dia berlatih dojo di rumahnya. Udah dari kecil dia begitu terus. Dan Katsuya juga bertanya kepada Hinako soal kesibukannya. Ya selayaknya Ojo sama, Hinako bilang belajar memang penting, tapi ada kalanya aku beristirahat sambil ngemil. Ekspektasi mereka pasti cemilannya ala-ala Eropa gitu kan. Nah, Hinako sendiri bilang kalau cemilan kesukaan dia adalah scone. Scone es krim itu loh guys, ya kayak krepes-krepes gitu loh. Padahal cemilan kesukaan aslinya mah keripik kentang yang isinya angin doang. Saat akan meminum teh, Itsuki diingatkan oleh Mirei untuk memegang cangkir teh lebih dekat dengan mulut, sesuai etika anak konglomerat gitu. Itsuki kemudian mengakui kalau dirinya memang masih belajar soal tata krama, karena dia berasal dari rakyat biasa. Katsuya pun bertanya, Itsuki, ada gak sih kebiasaan unik sebagai orang biasa? Itsuki kemudian ambil contoh soal aturan 3 detik. Dia menjatuhkan makanan, lalu sebelum 3 detik dia ambil untuk dimakan. Jir, aku kira itu aturan cuma di Indo doang. Ternyata aturan internasional ya. Ya kalau udah lewat segitu sih langsung ijo tuh makanannya. Semuanya terdiam melihat Itsuki memakan cemilan yang dijatuhkannya sendiri. Dan juga Itsuki meminta mereka agar tidak ditiru kebiasaan seperti itu. Tapi Hinako malah ikut-ikutan juga. Menarik sih, tapi jangan dibiasain kayak gitu ya, soalnya nggak higienis, kata Mirei.
少々はしたないですわね。そうですね。そんな感じです。 Dan mereka menikmati pesta teh hingga menjelang maghrib. Mirei merasa terkesan karena bisa ikut pesta teh bersama Hinako. Tak lupa Mirei juga memperhatikan postur tubuh Itsuki yang sudah tidak membungkuk lagi. Dia sudah gagah layaknya anak konglomerat. Setelah Karen, Katsuya, dan Mirei pulang, Narika juga berpamitan untuk pulang meskipun hanya berjalan kaki karena mobil jemputannya terjebak macet. Pasti mobilnya lewat jalan raya TB Simatupang nih. Nah, Itsuki berniat untuk menemani Narika, tapi sebelum itu dia minta izin dulu ya kan sama Shizune biar nggak ada salah paham nanti. Sambil berjalan bersama, Narika merasa lega karena melewati fase berinteraksi dengan orang lain tadi. Dia juga berterima kasih kepada Itsuki karena sudah mengajaknya ke pesta teh. Tapi ya lagi-lagi Narika masih ngebahas soal Hinako. Dia masih nggak terima kalau Itsuki tinggal di kediamannya Konohana. Narika penasaran kapan waktu magang Itsuki berakhir dan dia menawarkan pekerjaan untuk Itsuki. Padahal aslinya Narika pengen diasuh sama Itsuki terus tuh. Ya meskipun harapan Narika ini cuma angan-angan gitu kan. もし終わったら私の家に来ないか？そうだな、行けたらな。なんでお前はこの花さんの家にいるんだ？だってせっかく再会できたのに。ずるいずるい、この花さんはずるい、社交辞令だ。い